Shalom Bapak Ibu Saudara dan kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami PHJ dan seluruh penentuan menyambut kesiapan hati Bapak Ibu sekalian agar dapat mengikuti rangkaian acara ibadah minggu ini dengan kesungguhan hati yang mau datang bersembah dan memuliakan namanya. Kiranya damai Kristus menyertai hati kita sekalian. Shalom. Mari kita sejenak bersatu dulu dalam hati kita masing-masing. Kita akan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya.
kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 252 ayat 1 dan 4. yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imaman kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai 2. Amin.
surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 40 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru kita, tertulis dalam kitab Filipi 2 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 sampai 2. Marilah
bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Doa syafaat. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu di saat ini rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena sampai saat ini Tuhan, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu membimbing kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau urapi ibadah kami pada siang hari ini. Biarlah melalui ibadah kami Tuhan, iman kami semakin tumbuh, iman kami semakin bertambah kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah melalui ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, boleh membawa sukacita di dalam nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoakan Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan, kami para umat-Mu Tuhan dalam keadaan menderita Tuhan. Di mana Engkau tahu Tuhan bahwa pada saat ini umat-Mu di seluruh dunia sedang mengalami bencana, yaitu berupa penyakit yang sangat mematikan Tuhan, yaitu penyakit corona. Tuhan, pada siang hari ini kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi, kiranya Engkau singkirkan bencana ini dari kehidupan kami Tuhan. Jauhkan bencana ini dari kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh terhindar dari sakit, dari penyakit yang mematikan ini Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk kerabat kami, untuk sanak saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit karena corona Tuhan. Bapa, kiranya Engkau urapi mereka, Engkau jamah mereka dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, supaya penyakit mereka dapat segera disembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, para tenaga ahli yang menangani para pasien ini Tuhan. Engkau berikan kekuatan, memberikan kesehatan, supaya mereka juga dapat menyembuhkan, supaya mereka dapat menangani para pasien ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu di GKPI Bumiawi ini Tuhan. Oleh karena terjadi penyakit ini Tuhan, sehingga kami tidak dapat bersama-sama untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon biarlah Engkau tetap mengurapi mereka di dalam mereka beribadah di rumah masing-masing Tuhan, supaya mereka juga dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya mereka juga dapat bersukacita memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui penyakit corona ini Tuhan, kami tidak semakin jauh daripada-Mu, tetapi kami semakin dekat, kami semakin mendekatkan diri untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan
baik ulang tahun kelahiran Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi mereka supaya di dalam usia mereka yang bertambah, iman mereka juga semakin bertambah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau urapi supaya kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. Supaya melalui pelayanan kami ini, jemaat di tempat ini semakin tumbuh dan berkembang. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dalam firman yang boleh disampaikan ini Tuhan, boleh menjadikan kekuatan iman di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin selalu dekat kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, biarlah itu juga boleh menjadi sarana untuk kami dapat memberitakan berita kesukaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Terimalah doa dan pertolongan kami Tuhan, yang boleh kami naikkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus. Dan turunlah kiranya Roh Kudus atas kami, seketika kami hendak dengar akan kebenaran firman. Kami mau sambut firman-Mu, berbicaralah Engkau bagi kami. Amin. Shalom bagi kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam minggu
Quasimodo genetik, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Kita hendak belajar akan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nyanyian Mazmur, Mazmur pasalnya yang ke-22, diawali dari ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-6. Bagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang ada di rumah, supaya kita boleh mengikuti Alkitab kita dan membacanya di dalam hati, sedemikian saya akan membaca bagi kita kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang benar, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, melalui mereka, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, shalom bagi kita. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang berkata, mujur tak dapat diraih, malak pun tak dapat ditolak. Itulah mungkin peribahasa yang sangat terkenal dan sering sekali kita dengar. Artinya, segala sesuatu yang sudah kita rancang belum tentu sesuai dengan rancangan kita. Bahkan di tengah rancangan kita ini juga berlaku kepada setiap orang saleh. Ketika dia merindukan kebahagiaan kepada seorang pendeta, kepada seorang penatua, pelayan gereja, jemaat dan lain sebagainya. Mungkin kita sering berpikir bahwasanya apa yang menjadi kehidupan bahagia seharusnya sebagai orang yang percaya kita terlepas dari penderitaan agar warna kebahagiaan itu boleh nyata terlihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti di awal tadi saya katakan, bahwasanya segala sesuatu yang kita rancangkan, yang baik yang kita rancangkan, belum tentu sesuai dengan harapan kita. Hal ini yang terjadi bagi pemazmur, di mana dia mengungkapkan ungkapan ratapannya. Dia berkata bahwasanya air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dalam kiasan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin dengan sederhana kita bisa mengetahui bagaimana situasi pemazmur. Tentu ketika berbicara tentang air mata, kerap sekali berkaitan dengan duka cita, penderitaan, musibah
musibah, dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, di tengah-tengah pergumulan pemazmur ini menyatakan nyanyian, di tengah-tengah ratapan pemazmur ini menyatakan kegelisahan di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagian dari tokoh Alkitab, bahkan para teolog berkata bahwasanya pemazmur ini sebenarnya adalah anak dari Bani Korah yang dahulu merupakan bagian dari suku Lewi yang bekerja di rumah Tuhan. Tetapi ketika di dalam masa pembuangan, mereka turut terbuang di Babel. Tentu di tengah-tengah warna kehidupan yang diperbudak di pembuangan Babel, layak dia mengeluh, pantas dia berkeluh kesah, karena di tengah-tengah perbuatan kita tahu pasti tidak ada hak, baik hak secara total untuk hidup maupun hak untuk beribadah. Karena memang pada dasarnya orang-orang yang berada di Babel tidak memuji Allah, tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah dewa-dewa lain, menyembah Baal dan lain sebagainya, menyembah patung dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu di tengah latar belakang ini kita bisa melihat bagaimana keluh kesah seorang pemazmur yang benar-benar merindukan kehadiran Allah. Di satu sisi dia merindukan Allah karena dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan kebebasan, membutuhkan kehidupan yang layak. Dan di satu sisi lain dia membutuhkan Tuhan, karena memang ini adalah merupakan bahagian yang tidak terlepas dari kehidupannya. Sehingga dengan gamblang dia mencoba mengutarakan isi hatinya dengan kiasan, dengan metafor, gambaran rusa. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tentu dalam kaitan hubungan, pemazmur sangat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena di latar belakang memang seperti yang saya katakan, dia adalah bagian yang bekerja di Bait Allah di Yerusalem. Dia adalah bagian orang-orang yang memang betul-betul memiliki potensi, baik dalam hal melayani dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kerinduan ini kita bisa melihat bagaimana kedekatan itu, sehingga kedekatan itu ketika dibatasi oleh cara membuat jiwanya begitu gundah-gulana, membuat jiwanya seakan-akan hancur, bagaikan pasangan yang sedang dimabuk cinta. Ketika dibatasi oleh jarak, apalagi pada zaman hukum kita dulu, tidak ada handphone, tidak ada surat dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada respon satu dengan yang lainnya, tentu ini akan melepaskan kerinduan tersebut. Ini yang menjadi satu kegelisahan di tengah-tengah kehidupan seorang pemazmur. Bahkan hal ini juga boleh terjadi bukan hanya kepada pemazmur, tetapi Daud juga, seorang yang pernah menjadi orang yang sangat besar di Israel, menjadi seorang yang sangat bertahta di Israel, tetapi dia tidak terlepas dari yang namanya kerinduan akan Allah. Dia pernah berkata, ketika aku melihat ke timur, engkau tidak ada ya Tuhan. Ketika aku melihat ke
perasaan seorang pemazmur yang diintimidasi. Karena di satu sisi dia sadar dia berada di dalam perbuatan itu karena dosa. Tetapi di satu sisi dia berpikir, sekejap itu Allah sampai meninggalkan anak yang berdosa ini. Sehingga keluarlah ungkapan-ungkapan seakan-akan pemazmur tidak ada lagi bersama dengan Allah. Bahkan ketika seruan orang-orang Babel yang berkata, di manakah Tuhanmu? Tentu ia semakin memukul hatinya. Seakan-akan dia yang setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak setia kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik di tengah nyanyian ratapan pemazmur ini. Selain dia meratap, selain dia mengutarakan kegundah-gulaan hatinya, mengutarakan kegelisahannya kepada Tuhan, sampai-sampai dia mau menghakimi, tetapi dia tidak berakhir pada hal meninggalkan Tuhan. Benar, dalam sisi jiwa dan batin mungkin batin kita pernah tertekan. Kita mungkin memiliki penilaian yang berbeda-beda tentang Tuhan. Mungkin saat kita berada di dalam pengharapan kita tidak kunjung saat Tuhan tidak lagi mau mendengar doa kita. Ketika kita berada di dalam sakit penyakit, kita memohon kesembuhan daripada Tuhan, seakan-akan kita menganggap Tuhan tidak lagi berkuasa untuk mampu menyembuhkan. Ketika kita berada di dalam penderitaan, tetapi Tuhan seakan tidak mendengarkan seruan kita. Tentu kita bisa sama seperti pemazmur ini, seakan-akan mengintimidasi Tuhan, seakan-akan mengatakan Tuhan itu tidak adil dan lain sebagainya. Itu layak. Tetapi pengenalan yang luar biasa dari pemazmur ini, dia tidak memahami Tuhan hanya lewat perasaan dia saja, tetapi melalui akal pikirannya, melalui hikmatnya yang pernah mengenal Tuhan, yang pernah mengalami perbuatan kebaikan Tuhan. Dia kembali mengingat memori-memori bersama dengan Tuhan. Dia mengingat bagaimana Tuhan yang turun campur membebaskan nenek moyangnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Hal ini membuat dia merasa kembali lagi dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti yang saya katakan tadi, ketika ini mengeluhlah, tetapi jangan berakhir kepada meninggalkan Tuhan. Sampaikanlah ratapan, keluh kesah kepada Tuhan. Sampaikanlah seruanmu, tapi jangan sampai menghakimi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Walau seakan pemazmur ini, bahkan Yesus sendiri memiliki waktu yang kosong ketika dia berada di salib, sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Anakku, mengapa kau meninggalkan aku? Dalam sisi rencana Tuhan, mungkin kita sama ketika berada di dalam penderitaan, yang menyangka bahkan berpikir Tuhan sudah jauh. Tetapi saat kita berpikir Tuhan sudah jauh, pernahkah kita berinisiatif untuk dekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita sama seperti ketika bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, yang satu menjauh, terus hebat kali rupanya kau menjauh. Hal ini tidak berlaku kepada Tuhan, karena kita rugi ketika menjauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang adalah ciptaan. Tuhan berhak atas penciptaan. Tuhan berhak ingin melakukan apa yang terbaik bagi umatnya. Tetapi kita tidak berhak untuk berkata apa kepada Tuhan supaya Tuhan mengikuti kehendak kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di tengah-tengah Tuhan sang pemazmur, sampai dia berkata, air mataku menjadi makananku
siang dan malam. Artinya begitu beratnya penderitaan pemazmur ini dibandingkan dengan penderitaan kita. Belum ada apa-apanya. Tapi apakah pantas kita ketika kita berada di dalam kesulitan, pergumulan, penderitaan, mampu meninggalkan Tuhan, sedangkan pemazmur yang begitu berat, yang begitu menderitanya, dia masih melihat kebaikan sisi daripada penyertaan Tuhan. Atas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia menggambarkan bahwasanya hidupnya bagaikan rusa yang merindukan air. Sering sekali ketika kita melihat lukisan ada rusa, tentu dia sedang berada di pinggir air supaya menarik mata seorang yang melihat lukisan tersebut. Tetapi dalam kaitan ini, pandangan ini, pemazmur mengungkapkan dia bagaikan rusa yang berada di tengah-tengah hutan yang gandus, yang kering, tidak menemukan air dan lain sebagainya. Dia sangat dahaga. Sehingga dari sini kita melihat begitu sangat butuhnya pemazmur kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah di tengah-tengah persoalan kita malah kita tidak membutuhkan Tuhan? Di tengah-tengah penderitaan hidup, di tengah-tengah perekonomian, bahkan di tengah-tengah pergumulan virus corona, seakan-akan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Lihat, pemazmur begitu merindukan rumah Tuhan. Dia dibatasi oleh rumah Tuhan. Ini juga terjadi bagi kita. Seakan-akan kita tidak memiliki hak, sama seperti bangsa Israel yang tidak memiliki hak untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan jadikan itu alasan. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang, bahkan waktu. Kalau benar kita merindukan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Tuhan saat ini sedang memberikan peringatan bagi kita. Melalui virus corona kita diizinkan untuk kembali merenung sejauh mana kita merindukan rumah Tuhan. Kalau saat kita memiliki kebebasan, kita seakan merasa tidak perlu bergereja. Tuhan penuhi pada saat ini keinginan kita. Tetapi apakah kita mau membiarkan diri kita seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan? Minggu ini Wasi Bapak Bineti seperti bayi yang baru lahir, menggambarkan bahwasanya seorang bayi yang baru lahir itu sangat bergantung kepada air susu ibunya. Demikian kita yang telah dibangkitkan oleh Kristus, yang menjadi sumber kehidupan. Apakah kita bergantung kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sangat tidak memiliki pengharapan, kita sangat tidak membutuhkan Tuhan dengan persoalan pada saat ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di minggu ini kita mau diingatkan tentang bagaimana tindakan pemazmur yang tetap merindukan Tuhannya di tengah-tengah keadaannya. Kalaupun keadaan kita tidak boleh bersama dengan Tuhan di bait Allah, tapi Tuhan izinkan kita bersama dengan Dia di tengah-tengah keluarga kita. Apakah itu kita lakukan? Tuhan hadir ketika damai sejahtera di rumah kita, tetap kita bangun. Tuhan hadir ketika cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita tetap cari. Itulah kehadiran Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya mengarah pertengkaran, keributan, permusuhan, dan lain sebagainya, bagaimana Tuhan menangani? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau benar kita mencintai Tuhan kita, maka carilah Dia.
Al-Mutawarin 28 ayat 9b dikatakan, jika kau mencari dia, maka dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka dia akan membuat engkau untuk selamanya. Tentu kita sebagai orang yang percaya tidak ingin dibuang oleh Allah, karena Tuhan tidak akan melakukan hal yang demikian. Tetapi ingat, kehadiran Tuhan itu nyata bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan kita, iman ini tidak menyadari masalah. Saat kita beriman, percayalah, di sana masalah mencoba ini meruntuhkan iman kita. Iman akan selalu berjalan beriringan dengan masalah. Tetapi apakah ketika kita bersama dengan masalah tersebut, kita menjadi orang yang tidak beriman? Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut, jangan khawatir. Justru masalah itu yang akan mendewasakan iman kita. Jangan pernah menyingkirkan masalah di dalam hidupmu dengan kekuatan dirimu, tetapi singkirkanlah masalah dalam hidupmu dengan kekuatan Allahmu, maka itu akan datang. Tetapi ketika kita berusaha keras, ingin lari dari masalah, ingin menjauh dari masalah, percayalah, kita tidak berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang ditunjukkan termasuk ingin kita renungkan ialah kita harus mampu mengendalikan antara perasaan dan pikiran. Jangan biarkan perasaan kita melupakan perbuatan Tuhan. Jangan biarkan perasaan kita menilai Tuhan dengan hal yang negatif. Jangan biarkan perasaan kita membuat kita seakan tidak memiliki Tuhan. Tetapi pakailah hikmat atas pikiran kita yang telah mengenal Allah melalui firman-Nya, supaya kita menjadi orang yang setara antara pikiran dan perasaan. Jadilah seperti rusa yang merindukan air sungai. Demikian kita yang merindukan sabda Tuhan, yang merindukan firman Tuhan, sehingga melalui firman Tuhan kita boleh bertemu dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan kita boleh mengenal kehendak Tuhan. Melalui firman Tuhan kita boleh semakin nyata melihat rencana daripada Tuhan. Menjadi pertanyaan, seberapa rindukah kita akan firman Tuhan? Atau sebaliknya, kesempatan kita di rumah banyak, kita malah tidak membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diajak mencintai Tuhan tidak cukup dengan ucapan diri, tidak cukup dengan raih sendiri, tetapi mari cintai Tuhan dengan kenyataan. Cintai Tuhan dengan perbuatan layaknya Tuhan yang telah menyatakan dirinya, mengorbankan dirinya, bahkan yang memberikan keselamatan bagi setiap kita umat manusia. Demikianlah kita mencintai Tuhan. Oh, jangan pernah katakan kau cinta Tuhan kalau keluarga tidak kamu cintai, kalau musuhmu tidak kamu cintai, kalau dirimu tidak kamu cintai. Maka awali segala yang ada di tengah-tengah perasaan kita, mengasihi Tuhan kita dengan mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kita. Terlebih di tengah-tengah ancaman virus, kita diajak untuk berani mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, mengasihi anak, saudara, dengan diam di rumah. Tetapi apakah dengan kesombongan keangkuhan kita malah membawa penyakit? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat, kenal Tuhanmu bukan hanya lewat perasaanmu saja, tetapi pakai hikmat yang daripada Tuhan, supaya pengenalan kita sempurna dengan Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita bergantung kepada Tuhan. Bahkan berbahagialah kita ketika Tuhan menjadi sumber air kehidupan. Bagi rusa yang haus akan air, demikianlah kita yang haus akan firman-Nya. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami di minggu puasa berdiri ini. Biarlah iman kami, kehidupan kami yang telah ditebus, kami bersih bagaikan seorang bayi yang baru lahir, yang tetap bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan yang Bapa kami, hal ini juga terjadi bagi pemazmur yang juga merindukan Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, karena dia boleh mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan izinkan kami lewat pengorbanan yang telah kami rayakan minggu lalu, Tuhan, lewat perayaan Paskah dan kebangkitan Kau, yang menjadi realita kebangkitan akan kehidupan yang baru bagi setiap yang percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sangat tidak membutuhkan Tuhan dikala kami diterpa oleh badai kehidupan, menjadi orang yang sangat tidak membutuhkan Tuhan ketika kami berada di dalam sukacita dunia. Tapi Tuhan, seorang pemazmur bahkan Raja Daud yang begitu memiliki tahta sekalipun, dia sangat merindukan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, sama seperti mereka yang hanya merindukan sumber dari kehidupan, bukan hanya bergantung kepada kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, ketika Kau melakukan kami, terlebih Tuhan menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Ketika kami berada di dalam sakit penyakit, berada di dalam ketidaksejahteraan, berada di dalam ekonomi yang sangat rendah, berada di dalam penderitaan dan lain sebagainya, terlebih Tuhan persoalan virus corona ini. Tuhan, kami yakin ini adalah rencana yang indah daripada Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kami untuk merenung sejenak, supaya kami boleh menyatakan bagaimana kerinduan kami akan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya kehidupan kami ini, segala permasalahan kami ini, terlebih Tuhan masalah yang boleh terjadi di tengah-tengah dunia ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di balik badai kehidupan yang Tuhan boleh izinkan untuk kami hadapi, bersama Tuhan kami boleh dimenangkan. Bersama Tuhan kami boleh bangkit bagaikan Kristus yang bangkit dari kematian. Demikian kami bangkit dari patah semangat kami, bangkit dari kelulusan kami, bangkit dari pergumulan kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, bukan seperti Allah yang ada di Babel. Kami percayakan kehidupan kami, terlebih umat Tuhan, seluruh jemaat ini kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh semakin menguatkan kami, bahkan semakin membuat kami mencari Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 2. Oh
kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 demikian dikatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdoalah kau di dalam damai sejahtera Tuhan, bahkan berlakukanlah firman Tuhan di dalam hidupmu, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari